Eksekusi lahan yang ditempati lapak pedagang kaki lima oleh Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Andi Pangeran Petarani ricuh. Adu mulut dan saling dorong tak terhindarkan. Pihak keluarga yang menempati lahan menolak dieksekusi. Seorang pria diamankan petugas lantaran diduga memprovokasi kericuhan. Pihak keluarga tak kuasa dan menerima lapak yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar. Pihak tergugat kecewa lantaran lahan yang dieksekusi bukan yang menjadi putusan pengadilan. Menurut tergugat, harusnya Pengadilan Negeri Makassar hanya mengeksekusi tanah seluas 150 meter yang ada di sebelah timur lapak dagangan mereka. Pemilik yang dieksekusi ini bukan yang punyanya penggugat. Ini punyanya tergugat. Ya. Punyanya tergugat, punyanya penggugat ini. Yang sudah 251 sesuai sertifikat. Berarti tidak sesuai dengan ukuran di sini? Tidak sesuai. Dia hanya berdasarkan batas. Sedangkan batas ada 4 batas, hanya 1 batas yang salah dalam putusan. Sejumlah barang dipindahkan saat proses eksekusi berlangsung. Penertiban satu rumah di Gang Sabang, Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Denai ricuh. Petugas PT KAI mendapatkan perlawanan dari warga yang menolak untuk ditertibkan. Penertiban ini dinilai warga tebang pilih karena masih ada ratusan rumah warga lainnya yang masih bertahan di rumah tanpa ditertibkan. Petugas PT KAI melakukan penertiban tanpa dilengkapi dengan surat tugas. Abang kalau keberatan, silakan datang ke kantor. Pakai tiket baik kalian tidak ada, tiket baik kita sudah ada loh, Pak. Iya. Kita sudah suratnya. Mana suratnya? Ambil suratnya. Mana pihak abang legal dilihat? Abang kepling ya? Saya bukan kepling, saya dinas kebersihan. Oke, abang hati-hati. Abang kan pemerintah. Ini yang saya bagian sampah. Bapak kan pemerintah. Surat pengadilan mana? Sampai lu berapa? Surat menteri mana, Pak? Udah ada orang itu lama. Dugaan warga lahan ini akan diambil alih oleh sekolah yang berada tepat di belakang rumah mereka untuk pelebaran lahan parkir sekolah swasta. Ratusan warga di wilayah ini sudah berada di Gang Sabang sejak 50 tahun lalu, bahkan membayar PBB kepada pemerintah. Apa alasannya? Katanya mau dipakai PJKA. Saya bilang kayak gini, kalau Bapak mau pakai ini kok nggak digusur semua kiri kanan? Saya bilang, karena ini tanah PJKA. Baru saya bilang lagi sama mereka, kami sebelum berdiri pun sekolah atau apa kami sudah duduk di sini. Tahun 71 atau 72 kami di sini. Harapan saya ya karena mama saya sudah tua, kami mau tetap di sini. Warga berharap masih bisa untuk tetap tinggal di rumah yang sama meski harus membayar sewa kepada pihak PT KAI. Misteri pembunuhan wanita hamil terkubur di septic tank di Kabupaten Kampar Riau terungkap. Ironisnya, pelaku pembunuhan adalah suami korban. Diduga cemburu dan menuding korban yang sedang hamil 6 bulan berselingkuh, pelaku tega mengakhiri hidup istri dan calon buah hati mereka. Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Kampar, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Suami yang membunuh istri dan mengubur jasadnya di septic tank di Kampar Riau ditangkap di Nganjuk, Jawa Timur setelah buron 2 minggu. Pelaku cemburu dan menuding korban yang sedang hamil 6 bulan berselingkuh dengan tukang sayur. Alex Iskandar Putra, pelaku pembunuhan istri ini ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah gudang kelapa di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Setelah 2 pekan diburu, pria 28 tahun ini hanya bisa pasrah saat diciduk tim khusus Polsek Tapung, Polres Kampar, dan Polda Riau. Setelah tiba di Mapolda Riau, Alex Iskandar Putra sudah menggunakan baju tahanan dan berjalan tertatih karena luka di kakinya. Alex yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini mengaku nekat membunuh istrinya yang hamil 6 bulan karena cemburu buta. Dirinya menuduh korban telah berselingkuh dengan tukang sayur di lingkungan tempat tinggalnya di Kampar Riau. Namun tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut. Dan karena tuduhan selingkuhan ini, korban dan tersangka kerap terlibat cekcok. Peristiwa pembunuhan ini berawal saat Alex dan istrinya Siti Hamidah terlibat cekcok di dapur yang berujung dengan penganiayaan hingga membuat Hamidah tidak sadarkan diri. Alex kemudian membawa Hamidah ke kamar. Mengetahui korban masih bernafas, Alex membekap istrinya dengan bantal hingga meregang nyawa. Panik istrinya tewas, Alex kemudian mengubur jasad korban dalam lubang septic tank di depan rumahnya untuk menghilangkan jejak. Ini bukan karena sesuatu yang tidak sengaja, tapi sesuatu yang sengaja ingin menghilangkan nyawa. Tahu yang dialibikan saat ini mereka melakukan karena emosi, cemburu buta, kemudian mengeksekusi korban dengan cara yang tadi saya jelaskan. Dari tangan tersangka disita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian, ponsel, perhiasan, dan sepeda motor yang semuanya milik korban dan dibawa tersangka dalam pelariannya. Dalam 2 pekan, tersangka kerap berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi, mulai dari Sumatera Barat, Jakarta, hingga akhirnya ditangkap di Nganjuk, Jawa Timur. Selingkuh sama siapa dia? Tuduhan kamu selingkuh sama siapa? Orang tukang sayur di Jalan Beringin, Pak. Siapa inisialnya? Meski menyesali perbuatan sadisnya, suami pencemburu ini harus mendekam di jeruji besi sel tahanan. Dirinya pun terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya seorang wanita hamil ditemukan tewas terkubur di septic tank rumahnya di Kampar Riau dan terdapat bekas tindak kekerasan di lehernya. Keluarga sudah menduga jika korban dibunuh suaminya yang tiba-tiba saja menghilang. Tragis, inilah video amatir saat polisi bersama warga mengevakuasi jasad Siti Hamidah yang terkubur dalam septic tank di belakang rumahnya Jalan Garuda Sakti, Kabupaten Kampar Riau. Setelah dikeluarkan dari dalam septic tank, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Dan dari hasil autopsi ditemukan bekas kekerasan di leher serta korban dalam kondisi hamil 24 minggu. Pemeriksaan kita meyakini adanya suatu dugaan pidana yang mana dari hasil pemeriksaan kita temukan adanya kekerasan pada daerah leher. Jadi sebab matinya ada kekerasan tumpul pada daerah leher. Hasil pemeriksaan kita juga membuka pada bagian rahim. Kita temukan satu janin dengan berat 440 gram dengan panjang kira-kira sekitar 15 cm dengan perkiraan usia janin dalam kandungan itu adalah 24 minggu. Sebelumnya pihak keluarga sudah curiga ada keganjilan dengan menghilangnya korban selama 3 minggu yang dilaporkan suaminya. Namun setelah itu suami korban juga tiba-tiba menghilang hingga akhirnya jasad Siti Hamidah ditemukan mengenaskan. Mungkin udah jalannya, kami dikasih petunjuk bahwasanya kami udah mau pulang, kok anggotanya bilang dia disuruh gali supir tank tadi. Pas anggotanya ngapain supir tank ini semalam, udah dalam, dia pergi mandi. Karyawan ini pergi mandi ke rumahnya, jaraknya 1 kilo atau 2 kilo. Kemudian pas udah jarak 1 jam lebih, 1 jam lebih ya Mbak, 1 jam kami nggak tahu pastinya. Karyawannya balik lagi ke rumah itu kok
udah tertutup timbun tanah itu tadi. Kemudian dibilang sama si suaminya kakak kami ini, dibilangnya udah nggak tersumbat lagi septic tanknya. Nah di situ kami punya kecurigaan, makanya kami kami inisiatif untuk menggali itu. Dan ternyata emang ada kakak kami di sana. Setelah suami Siti Hamidah ditangkap, pihak keluarga meminta polisi untuk memberikan hukuman yang berat pada tersangka atas perbuatan keji karena menghilangkan nyawa Hamidah sekaligus bayi yang dikandungnya. Merasa tidak dihargai sebagai suami, seorang pria di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah membunuh istrinya yang sudah memberikannya 3 anak. Pelaku sakit hati karena korban tidak mau membantunya membiayai pernikahan keponakan. Dharma, pria 54 tahun ini digelandang ke Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah karena membunuh istrinya Susiani 50 tahun. Di hadapan polisi, pelaku mengaku merasa tidak dihargai oleh istrinya. Puncaknya terjadi saat korban marah dirinya menjadi wali nikah keponakan. Korban bahkan tidak ikut mendampingi dan menolak membantu membiayai acara. Usai acara keesokan harinya, pelaku yang pulang bekerja tidak mendapati istrinya di rumah. Korban dicari dan ditemukan sedang memancing di sungai. Keduanya kemudian cekcok di mana korban memukuli pelaku. Gelap mata dan tersulut emosi, pelaku kemudian membalas memukul dan menikam korban dengan senjata tajam yang ada di tas korban hingga tewas. Pelaku kemudian menutupi jasad korban dengan dedaunan untuk menghilangkan jejak dan membersihkan darah di sekitar lokasi. Ini terjadi karena adanya pertengkaran di dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 3 bulan yang terjadi secara intens, sering sekali, dan pemicunya adalah kejadian pertengkaran terakhir di mana pelaku sudah tidak bisa menguasai dirinya dan melakukan pembunuhan. Jadi memang pada saat pencarian korban, pelaku pun berpura-pura ikut mencari. Pelaku berpura-pura ikut mencari, namun setelah kami melaksanakan proses pemeriksaan dan penelitian pengolahan TKP di lapangan, kuat dugaan mengarah kepada suami korban sendiri dan alhamdulillah suami korban pun mengaku sebagai pelakunya. Atas perbuatannya, pelaku yang sudah memiliki 3 anak dari pernikahannya dengan korban kini mendekam di balik jeruji besi Polres Kota Waringin Timur. Dirinya terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya sesosok jasad wanita ditemukan dalam parit tepi sungai di areal perkebunan kelapa sawit Desa Penyang, Kecamatan Telawang. Terdapat 11 luka tikaman senjata tajam di tubuh korban. Korban baru ditemukan 4 hari setelah kejadian karena jasadnya tertutup oleh dedaunan kering di sekitar lokasi. Cemburu dan menuduh ada orang ketiga dalam pernikahannya, seorang pria di Batam, Kepulauan Riau menganiaya istrinya hingga tewas. Korban meregang nyawa saat cekcok dengan suaminya usai berhubungan intim. Andri Apriandi, pria warga Kafling Antorium Bidakabil, Batam, Kepulauan Riau ini menyerahkan diri ke polisi usai tega menganiaya Dewi Permatasari, istrinya sendiri hingga tewas. Andri mengaku dirinya khilaf lantaran cemburu dan menuduh istrinya yang sudah memberikannya 2 anak itu berselingkuh. Sebelum kejadian ini 4 hari kemarin kan saya sudah melapor ke sini, Bu. Terus istri saya kan selingkuh. Kalau saya kerja, dia masukin laki-laki sini. Terus saya sudah melapor ke sini 4 hari sebelum kejadian ini. Saya sudah melapor. Istri saya lari. Terus 2 hari itu dia datang ke sini. Saya ke sini lagi, Bu. Nggak ada tanggapan. Abang melihat sendiri nggak istrinya selingkuh? Bukan lihat sendiri, Bu. Anak saya yang ini. Saya nanya. Anak yang cerita. Penganiayaan yang berujung tewasnya Dewi Permatasari ini berawal saat pasangan suami istri ini cekcok dalam kamar usai berhubungan badan. Pelaku yang menuduh korban berselingkuh tidak bisa menahan emosi lalu menganiaya hingga korban tidak sadarkan diri.
Pelaku yang panik lalu membawa korban ke rumah sakit, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Aparat Polsek Nongsa dan Polres Barelang yang menyelidiki kasus KDRT ini telah meminta keterangan sejumlah saksi. Motif cemburu yang diakui pelaku masih didalami polisi. Pelaku adalah suami korban dan sekarang yang bersangkutan sudah menyerahkan diri ke Polsek Nongsa. Kita udah tahu motifnya seperti apa belum Pak? Nanti itu lanjutnya kita akan dalamin ya terkait motifnya. Yang pasti yang bersangkutan sudah kita amankan. Ya. Pak, apa benar sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan itu ada cekcok suami istri Pak? Nanti dari hasil pemeriksaan ya kita akan sampaikan kembali. Jasad korban usai diotopsi telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Semasa hidupnya, Dewi Permatasari berjualan online sementara pelaku menganggur usai pulang bekerja di Malaysia karena pandemi. Korban meninggalkan dua anaknya yang masih berusia 8 dan 3 tahun. 4 debt kolektor yang terlibat penembakan seorang pelajar di wilayah Taman Sari, Jakarta ditetapkan jadi tersangka. Penembakan dipicu kemarahan para tersangka yang ditegur korban saat berpesta minuman keras di depan rumah teman korban. Setelah menangkap 10 pelaku terkait penembakan seorang pelajar, Polsek Taman Sari, Jakarta Barat menetapkan 4 tersangka di mana 1 diantaranya tersangka utama. 4 tersangka ini adalah penagih utang yang kerap membawa senjata tajam dan senjata api. Polisi menyita senjata api jenis revolver, airsoft gun, dan senjata tajam. Motif penembakan ini dipicu para tersangka yang marah saat ditegur korban karena berpesta minuman keras di depan salah satu rumah warga di Jalan Mangga Besar 6 Taman Sari, Jakarta Barat. Warga yang ingin menghentikan kegiatan mereka, akhirnya salah satu tersangka atas nama JP itu menembakkan senjata ke atas karena cukup banyak masyarakat yang mendekati. Dia menembakkan 1 kali ke atas dan 3 rekannya yang lain mengacungkan senjata tajam atau parang. Kelompok ini kemudian berangsur menuju kendaraannya karena memang didorong oleh warga yang tidak senang dengan perlakuan mereka. Pada saat mereka masuk ke dalam kendaraan, menurut informasi saksi yang di lapangan dan hasil pemeriksaan yang kita lakukan, mengeluarkan tembakan 1 kali lagi. Keempat tersangka kini meringkuk di sel tahanan, sementara 6 pelaku termasuk 2 wanita yang turut ditangkap masih didalami perannya dalam insiden penembakan ini. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, 1 pelajar terkena tembakan saat menegur sekawanan orang yang sedang berpesta minuman keras di depan rumah warga. Para pelaku yang marah kemudian melepaskan tembakan dan mengacungkan senjata tajam untuk menakuti warga. Akibatnya, korban terluka tembak di tangan dan ketiak kiri. Kepolisian Bengkulu Utara menggelar rekonstruksi pembunuhan anak oleh ibu kandung. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.